Saya akan ke Pak Edwin dulu. Pak Edwin, kalau misalkan tadi kita sudah berbicara soal instrumen investasi yang sedang cemerlang di tengah banyaknya sentimen negatif ini. Nah sekarang kalau kita lihat tadi ya, kalau kata Pak Edwin masih bermain di pasar saham begitu ya, juga Mas Robertus juga bilang di pasar saham begitu ya. Nah kalau kita lihat begitu ya, pasar saham ini kan merupakan instrumen yang beresiko begitu ya, aset beresiko. Nah ini ada nggak sih yang perlu diwaspadai ketika kita memilih instrumen yang beresiko begitu, seperti saham? Ya, ya, jadi yang perlu kita ketahui itu adalah pertama saham yang kita pilih atau emiten yang kita pilih memang benar-benar secara fundamental itu bagus ya. Lalu juga bukan hanya bagus tetapi adalah bervaluasi murah ya kan, karena kan kita ingin berinvestasi sampai cukup lama jangka waktunya, artinya dia punya valuasi itu harus yang memang under value. Lalu ketiga juga memang sektornya juga memang yang saya katakan tadi adalah yang boleh katakan lagi hot atau lagi hype, Mbak. Itu yang mungkin juga perlu diperhatikan ya. Jadi dan juga jangan memilih saham-saham ya atau perusahaan-perusahaan yang misalnya perbandingan utang itu lebih besar daripada ekuitasnya, mungkin sampai sekitar di atas 2 kali ya, bahkan 4 kali atau lebih. Nah itu berbahaya sekali ya. Lalu juga kita lihat adalah pilih juga yang memang saham-saham itu yang good corporate governance itu bagus ya, apalagi sekarang kalau kita bicara tentang ESG. Nah itu juga mungkin juga perlu perhatikan. Nah itulah kalau memang kita ingin berinvestasi kepada di dalam saham, Pak. Baik, saya akan ke Mas Robertus. Mas Robertus, tadi yang Anda katakan begitu ya, instrumen investasi saham atau yang beresiko ini yang bagus dilakukan untuk di tengah sentimen yang buruk saat ini. Nah ini apa saja nih yang perlu diwaspadai ke depannya? Ya, pertama adalah fluktuasi ya, pasti harus diwaspadai. Maka dari itu mungkin di saat pasar yang masih, saya rasa volatilitasnya masih cukup tinggi nanti ke depan, karena kan kita masih dipengaruhi oleh sentimen-sentimen eksternal, ditambah dengan sentimen baru-baru ini mengenai kemungkinan pesta durian runtuh dari komoditas ini udah mulai berakhir. Harga minyak udah turun di bawah 100, kemudian juga CPO udah mulai melandai dan lain-lain. Nah ini mungkin yang masih bisa menggerakkan, membuat pasar kita fluktuatif. Jadi mungkin bisa menghindari emiten-emiten yang mungkin secara kapitalisasi itu kecil, sehingga fluktuasinya sangat tinggi. Untuk kalau misalnya kita investasi untuk jangka panjang, dan kalau misalnya pun kita belum siap menerima risiko fluktuasi itu. Saham-saham yang berfundamental bagus, valuasi murah itu bisa dipilih, karena memang kemarin kan ini harga saham ini sempat turun di bawah 7.000 kemarin, dan mungkin saya rasa dengan kinerja yang di kuartal 2 ini udah rilis dengan kinerja perusahaan-perusahaan emiten mayoritas ini bagus. Nah ini kan ketika harga turun kan membuat valuasinya cukup murah. Nah ini mungkin yang bisa dicermati oleh investor. Ditambah saya setuju dengan Pak Edwin dengan utang ya. Kita harus perhatikan juga dari sisi utang, karena ketika pandemi kemarin kita perusahaan emiten ini dipukul, dan juga kita harus melihat rata-rata tingkat utang emiten ini mulai meningkat. Nah entah itu untuk bertahan atau rata-rata sih untuk bertahan ya. Nah ini yang harus kita lihat, apakah kemudian utang ini terlalu bengkak, terlalu besar untuk kemudian dibayar, atau utang ini masih mampu dibayarkan oleh perusahaan dengan sistem strukturalisasinya dan segala macam. Nah kadang-kala utang ini yang kemudian bisa membebani perusahaan, yang akhirnya membuat pandangan investor pun pesimis atau negatif, sehingga ketika misalnya utangnya ini besar mengakibatkan bunga utang yang besar juga, akhirnya kinerja dari labanya juga akan tergerus. Nah menurut saya ini yang perlu diperhatikan, jadi fluktuasi, kemudian kinerja emiten, valuasi, dan juga utang dari emiten tersebut. Baik, Mas Robertus, kalau misalkan kita ngomongin sentimen begitu ya, ada perang, ada inflasi, dan juga ada kenaikan suku bunga dari bank-bank sentral yang mungkin akan diikuti oleh Bank Indonesia begitu ya, cuman kita tidak tahu kapan. Ini ada nggak sih instrumen lain yang memang menguntungkan di tengah-tengah kenaikan suku bunga? Ya,
Kalau saya lihat sih, ya reksadana mungkin reksadana saham itu juga sebenarnya ketika ISG-nya oke ya reksadana sahamnya juga itu akan ikut terungkit. Namun di sini saya mungkin melihat ada kesempatan di deposito tapi bank digital ya, karena ini bank digital ini kan sedang ingin meraup konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga bunga deposito yang ditawarkan saat ini yang saya perhatikan ini lebih besar dibandingkan bank konvensional. Misalnya saja saya bandingkan dengan satu induk ya, Blue, bank digital BCA digital dibandingkan dengan bank BCA sendiri. Dengan Blue ini kita bisa dapat minimal rate deposito 3,5% misalnya, dan namun kalau misalnya ke bank BCA itu bisa di bawah 2%, 1,9% sampai 2,5%. Artinya dan ini juga saya lihat tren ini juga mulai banyak di bank digital lain yang bahkan dia kasih promo gede-gedean gitu. Di salah satu bank digital itu bunga depositonya bisa sampai 6-7% yang ditawarkan. Nah ini saya rasa ini kesempatan untuk kemudian bisa dilakukan oleh investor retail atau investor yang baru pemula sih ke sana. Ditambah dengan deposito yang kalau bank digital ini minimal depositonya kecil, namun juga bunganya cukup besar. Menurut saya ini yang menarik perhatian saya sih, untuk kemudian diversifikasi. Namun diversifikasi bentuk lainnya ini juga tetap bagus karena kan reksadana pasar uang, kemudian mungkin di RDPT, juga RDPU menurut saya juga kalau untuk diversifikasi sih oke-oke aja gitu. Namun yang menarik perhatian saya saat ini deposito di bank digital. Baik, saya akan ke Pak Edwin. Pak Edwin, tadi kalau yang disebutkan Mas Robertus begitu ya, ini diversifikasinya ke deposito begitu ya untuk instrumen di tengah banyaknya adanya kenaikan suku bunga begitu ya. Nah, untuk ini menurut Anda bagaimana kalau misalkan deposito yang kita lihat pajaknya ini 20%, apakah masih bagus untuk dilirik atau dimainkan oleh investor? Saya lebih cenderung kalau memang setara atau liquid seperti itu, saya masuk ke reksadana money market ya. Karena apalagi kalau memang komponen daripada obligasi money market, artinya obligasi sudah mau jatuh tempo di bawah 1 tahun itu besar ya. Jadi itu justru tinggi dan memang tidak perlu ada potong pajak ya, fee dan segala macam. Jadi kalau overall bisa dapat sekitar 4-5% net. Nah itu mungkin perlu kita perhatikan sini ya. Lalu kedua saya melihat adalah tentang reksadana obligasi pendapatan tetap, tapi yang isinya itu adalah obligasi korporasi ya. Jadi returnnya itu bisa mungkin masih sekitar 7,3-7,4% ya. Itu juga mungkin yang perlu juga kita perhatikan ya. Apalagi kalau memang nanti kita lihat obligasi korporasi tersebut dia punya tenor itu lebih pendek daripada tenor market, karena kalau misalnya di saat kita ekspektasi suku bunga akan naik ya otomatis kita harus memang memilih reksadana pendapatan tetap yang tenor itu lebih pendek dari tenor market, sehingga ketika nanti bounce back atau rebound otomatis nanti returnnya dan harganya juga nanti akan jauh lebih bagus, Pak. Itu mungkin pilihan dari saya, Pak. Baik, kalau dari pilihan Pak Edwin ini reksadana juga bisa jadi opsi pilihan investasi lain selain saham begitu ya. Ya. Nah, saya akan ke Mas Robertus. Mas Robertus, ada nggak sih diversifikasi portofolio yang menarik menurut Anda? Ini apa saja? Ya, kalau saya melihat sebagai investor retail ya view-nya ya, mungkin buat mereka yang baru pemula ingin investasi di masa seperti ini, saham itu oke. Kemudian SBN juga sebenarnya bisa jadi obligasi retail ini juga bisa jadi pilihan, karena kalau kita bandingkan bunganya itu akan di atas inflasi gitu, ditambah dengan yaitu tadi yang reksadana pun cukup oke ya kinerjanya. Namun yang perlu kita dan juga deposito tapi untuk bank-bank digital nih, saya khususnya di bank digital sih, karena memang kalau dilihat dibandingkan dengan inflasi sebagai ukurannya, investasi yang tadi saya sebutkan itu returnnya kalau kita lihat itu di atas inflasi, bisa mengalahkan inflasi yang sekarang udah hampir 5% gitu. Jadi kan artinya returnnya harus lebih tinggi lagi. Nah kemudian namun balik lagi kita harus lihat juga sih dari budgetingnya. Jadi diversifikasinya berapa persen ke saham, berapa persen ke
reksadana dan proporsinya ya. Kalau saya mungkin saat ini proporsi akan tetap lebih banyak ke saham ya, karena memang sejauh ini saya lihat kinerja emiten-emiten saham masih oke. Kemudian dari segi makroekonomi Indonesia fundamentalnya juga masih oke. Jadi saya rasa optimisme di pasar saham ini masih akan cukup terjaga gitu. Baik, terima Kemudian kasih. kalau misalnya Ya, pertanyaan yang sama untuk Pak Edwin, ini diversifikasi portofolio yang menarik Pak Edwin. Ya, jadi tadi samping memang ada saham ya, bisa juga memang sahamnya atau reksadana ya, baik money market, lalu juga mungkin pendapat tetap. Nah, ini yang saya lagi lihat juga cukup menarik itu adalah yang mungkin juga mungkin belum banyak diincar adalah beli properti sebetulnya sekarang ini ya. Karena kalau misal kita lihat, kalau kita tanya ke teman-teman sales di properti ini untuk properti yang di bawah 1 M ini properti ini bisa kasih return yang cukup bagus. Nah, ini juga mungkin yang bisa diperhatikan nih sampai kita investasi di sektor keuangan. Saya lihat ini yang sekarang di belakang yang siap nyalip ya, siap lari kencang adalah properti Mbak. Tapi mungkin yang di bawah harga 1 miliar. Nah, itu benar-benar sekarang yang kita dengar adalah laris manis seperti kacang goreng. Nah, itu mungkin kalau kita ingin mengkombinasikan antara reksadana instrumen finansial, investasi keuangan dan investasi real, Mbak.